sejahtera untuk kita semua. Saya mahasiswa atas nama Aloni Kamdawisa dengan NIM 103-2024-0010. Saya mahasiswa dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Video ini saya buat untuk menyelesaikan satu tugas tentang konsep pendidikan seumur hidup dan berbagai aplikasinya. Mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Nimrod Tokepara, MPD. Kata pengantar, puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan ini dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Nimrod Tokepara, MPD, selaku dosen mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan makalah ini. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun agar saya dapat membuat makalah yang lebih baik di kemudian hari. Semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi saya dan umumnya bagi para pembaca. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan seumur hidup merupakan konsep yang menekankan pentingnya proses pembelajaran yang tidak terbatas pada usia atau tahapan tertentu. Konsep ini berkembang seiring dengan perubahan zaman, di mana kebutuhan untuk terus mengembangkan keterampilan pengetahuan dan sikap semakin diperlukan dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Pendidikan seumur hidup ini menjadi suatu keharusan agar individu dapat bertahan beradaptasi dalam lingkungan yang terus berubah. Yang berikut rumusan masalah. A. Teori tentang pendidikan seumur hidup. B. Mengapa disebut pendidikan seumur hidup? C. Bagaimana menerapkan pendidikan seumur hidup? Tujuan penelitian: menjelaskan teori tentang pendidikan seumur hidup. B. Untuk mengetahui kenapa disebut pendidikan seumur hidup. C. Untuk mengetahui cara menerapkan pendidikan seumur hidup. Bab 2. Kajian teori. Teori tentang pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup pertama kali disusun oleh UNESCO pada tahun 1972 dalam konferensi internasional tentang pendidikan. Menurut UNESCO, pendidikan seumur hidup adalah sebuah proses pembelajaran yang dimulai sejak lahir dan terus berlangsung sepanjang kehidupan. Konsep ini menekankan bahwa akan menambah pengetahuan sepanjang hidupnya tanpa batas waktu. Hal ini juga sesuai dengan tuntutan globalisasi di mana perubahan yang cepat membutuhkan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi sepanjang hidup. Penerapan pendidikan seumur hidup. Penerapan pendidikan seumur hidup mencakup beberapa aspek kehidupan, mulai dari pendidikan formal, non-formal, hingga informal. Berikut ini adalah beberapa penerapan pendidikan seumur hidup yang sesuai dengan pemahaman saya. Pendidikan formal. Pendidikan formal merujuk pada sistem pendidikan yang terstruktur seperti sekolah dan perguruan tinggi. Namun dalam konsep pendidikan seumur hidup, pendidikan formal menjadi lebih fleksibel untuk mencakup program-program pembelajaran yang dapat diakses oleh orang dewasa, seperti memperbaharui keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam menerapkan pendidikan formal juga mempunyai tantangannya tersendiri yang menyebabkan masalah. Contohnya, kurangnya instruktur dan fasilitas, keterbatasan akses teknologi, kualitas pengajaran. Hal ini tersebut yang membuat kesempatan belajar tidak merata dan kualitas sumber daya manusia menurun, sehingga membutuhkan strategi dan penerapannya, yaitu yang pertama, meningkatkan akses pendidikan seperti membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, meningkatkan
penggunaan teknologi dan pengajaran dengan memperkenalkan e-learning digital dan aplikasi edukasi oleh peserta didik di berbagai lokasi. Yang ketiga, membangun kualitas pembelajaran dengan melakukan pelatihan profesional yang menerus bagi guru untuk membaharui metode pengajaran mereka sesuai dengan pengembangan zaman, serta merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Yang berikut, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merujuk pada program pelatihan atau kursus yang tidak melalui sistem sekolah formal, tetapi memiliki tujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis. Di dalam konteks pendidikan seumur hidup, banyak lembaga pendidikan non-formal yang menyediakan kursus untuk berbagai usia, mulai dari pelatihan vokasi hingga kursus yang mendukung perkembangan pribadi, seperti kursus seni, bahasa, atau teknologi. Pendidikan non-formal juga mempunyai tantangan seperti yang pertama, kurangnya pengakuan, yang kedua, pendanaan terbatas, yang ketiga, keterbatasan standar pendidikan, yang keempat, kurangnya dukungan pemerintah. Dampaknya sulit mendapatkan peluang kerja dan menyebabkan pendidikan non-formal tidak berkembang secara optimal. Strategi yang diperlukan dalam penerapan pendidikan non-formal yaitu mengembangkan sistem sertifikasi yang diakui oleh industri dan masyarakat untuk program pendidikan non-formal, mendorong alokasi dana yang lebih besar untuk lembaga pendidikan non-formal dan pemerintah dan donor internasional, meningkatkan kualitas pengajaran dan kurikulum yang fleksibel namun terstandarisasi, melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan non-formal. Pendidikan yang berikut, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah bentuk pembelajaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, tempat kerja, maupun masyarakat. Ini mencakup pengalaman belajar yang tidak terstruktur, seperti monitoring belajar melalui pekerjaan atau bahkan diskusi dengan teman sebaya. Pendidikan informal memainkan peran penting dalam perkembangan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tantangan yang sering dialami dalam penerapan pendidikan informal seperti kurangnya struktur dan pengaruh lingkungan. Hal-hal ini tersebut yang mengakibatkan ketidakpastian dalam hasil belajar, pencapaian, serta mempengaruhi lingkungan, membuat individu sulit berkembang. Dalam menerapkan pendidikan informal juga membutuhkan strategi seperti mengoptimalkan pembelajaran berbasis keluarga dan komunitas, serta penguatan program pembelajaran seumur hidup. Bab 4 atau penutup. Kesimpulan, pendidikan seumur hidup merupakan konsep yang dicanangkan oleh UNESCO pada tahun 1972 dan menekankan bahwa proses pembelajaran tidak terbatas pada usia atau fase tertentu dalam kehidupan, melainkan berlangsung sepanjang hidup. Konsep ini melibatkan pendidikan formal, non-formal, dan informal dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap individu terus belajar dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman. 3 teori utama yang mendasari pendidikan seumur hidup adalah teori konstruktivisme, teori andragogi, dan teori transformasi, yang masing-masing memberikan perspektif tentang bagaimana pembelajaran berlangsung baik di usia anak-anak maupun dewasa.